Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, para orang muda, anak-anak, dan para konfrater semuanya yang berbahagia. Kemarin sore, komunitas Soferdi Surabaya di sini, sebagaimana biasa pada setiap hari Sabtu minggu pertama dalam bulan, mengadakan sharing kitab suci tentang bacaan yang akan dibacakan pada hari Minggu besok. Dan karena bulan ini adalah bulan kitab suci nasional, maka Soferdi mengadakan sharing dengan cara yang agak berbeda, cara khusus, yaitu dengan bibliodrama, ilmu yang telah didapat oleh Pater Yosef Due dengan mengikuti kursus selama beberapa lama tentang hal itu, dan kami diarahkan, kami dibimbing masuk ke dalam bacaan Injil yang kalau kita dengar tadi banyak sekali tema yang diangkat, tetapi kemarin secara khusus yang diangkat ialah tentang hal hidup saling memberikan nasihat. Banyak hal bagus, juga banyak hal lucu, sehingga kami menjalaninya dengan penuh sukacita. Kami semua membawa pulang ke baik ke kamar makan maupun ke kamar tidur hati yang penuh dengan kegembiraan. Saya pada akhirnya tidur nyenyak dan sehingga bangun terlambat, ikut doa pagi pun juga terlambat. Tetapi sebelum saya tidur, saya coba untuk merenungkan kembali dan mempersiapkan khotbah untuk hari ini, yang isinya ialah kalau banyak tema dari keseluruhan ibadat Ekaristi hari Minggu biasa yang ke-23 tahun A ini, tetapi gereja sengaja menempatkan bacaan-bacaan dari berbagai kalangan, dari nubuat Yeskiel, dari surat Paulus kepada umat di Roma, dan juga dari Injil Matius sendiri. Maka saya berusaha untuk mencari tahu apa sebetulnya benang merah, apa sebetulnya dari berbagai macam tema yang dikumpulkan gereja itu, ajaran yang mau disampaikan kepada kita sekalian sebagai umat pada hari Minggu ini. Dan saya pada akhirnya menemukan benang merah itu, yaitu dari kalimat terakhir bacaan Injil, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada beserta dengan mereka.
kehadiran Allah. Itulah sebenarnya tema sentral dari seluruh rangkaian ibadah kita ini, terutama mau ditekankan lewat bacaan-bacaan yang tadi telah diperdengarkan kepada kita. Saya pada akhirnya menyimpulkan bahwa kebahagiaan kita sebagai orang Kristiani, sukacita hidup kita adalah sebenarnya hidup di hadirat Allah, hidup bersama dan dalam Allah untuk sampai kepada sukacita yang sempurna, yaitu di surga, hidup di hadirat Allah. Dan saya ingat kalau Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 4 ayat 7, ayat 12, ayat 16, di sana ditekankan Allah itu adalah cinta kasih. Di mana ada cinta kasih, hadirlah Allah. Allah adalah cinta kasih. Di mana ada cinta kasih, hadirlah Allah. Berarti hidup bahagia di hadirat Allah, hidup bahagia bersama dan di dalam hadirat Allah, itu tidak lain daripada hidup dalam cinta kasih. Itulah yang ditekankan oleh Paulus di dalam bacaan kedua kepada umatnya di Roma. Tetapi cinta kasih itu apa? Dan lebih dari itu, bagaimana kita menghayatinya adalah sesuatu yang seringkali tidak terlalu jelas, walaupun orang coba menghayatinya. Maka karena itu, dalam bacaan-bacaan lainnya, di sana gereja mau menunjukkan kepada kita hidup dalam cinta kasih itu yang sungguh-sungguh mewujudkan hidup di hadirat Allah itu ialah kita harus menghayati 5 poin sekurang-kurangnya yang saya dapati dalam bacaan-bacaan itu. Pertama ialah kita bersyukur, kita harus menyadari terus-menerus bahwa kita ini, komunitas kita, gereja, lingkungan, wilayah, bahkan keluarga-keluarga kita adalah merupakan tubuh mistik Kristus. Kita sebagai komunitas, kita sebagai gereja adalah ibaratnya tubuh yang hidup, berkembang, dan akan menghasilkan buah kebahagiaan ialah kalau semua anggota-anggotanya bersatu. Tidak hanya bersatu, tetapi saling mendukung. Tidak hanya saling mendukung, tetapi juga saling melayani, saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain, saling membahagiakan, mengusahakan kebahagiaan bagi anggota yang lain. Tidak hanya mengusahakan, tetapi apabila anggota yang lain berbahagia, kita ikut berbahagia. Dan apabila anggota susah, kita juga ikut susah.
Itulah sebenarnya yang mau ditekankan kepada kita. Sehingga yang kedua, bacaan pertama ialah bahwa kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab bagi kesehatan, bagi kebutuhan-kebutuhan, bagi keperluan-keperluan, bagi kebahagiaan teman kita, anggota komunitas kita, anggota keluarga kita. Kita diutus untuk bertanggung jawab, untuk menjaga keselamatan bagi saudara kita. Hanya dengan bertanggung jawab, melakukan sesuatu bagi kebahagiaan sesama kita, baru kita bisa berbahagia. Artinya diberkati oleh Allah sendiri. Itulah perintah yang disampaikan Allah lewat nabinya Yeskiel. Ketiga, seperti yang Yesus tekankan, ialah bahwa kita harus saling menasehati. Komunitas seperti telah merenungkan dengan cara luar biasa kemarin. Tetapi dalam kerangka hidup di hadirat Allah, nasihat itu adalah salah satu bagian dari penghayatannya, dari cinta kasih itu sendiri. Tanpa kita saling menasihati satu dengan yang lain, saling memperingatkan satu dengan yang lain, maka cinta kasih hidup komunitas tidak pernah akan bisa berjalan dengan baik. Selain daripada akan terjadi saling mencurigai satu dengan yang lain. Maka karena itu di dalam saling menasihati itu kita memang harus melakukannya dengan objektivitas, dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, sehingga sungguh keutamaan saling menegur, saling menasihati itu menghasilkan buah berlimpah. Selain itu, yang keempat ialah bahwa kita harus saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lain. Dan Yesus sangat menekankan hal ini. Maka ia mengatakan, bila kamu melepaskan seseorang di dunia ini, maka dia akan dilepaskan juga di surga. Tapi kalau tidak, maka dosanya akan tetap. Dan itulah saudara-saudara sekalian yang membuat banyak orang merasa tertekan hidup di dalam komunitas, hidup di dalam keluarga, karena tidak ada saling maaf, tidak ada saling mengampuni, karena orang menyimpan sakit hati, orang menyimpan kemarahan, kejengkelan, dendamnya. Dan kalau untuk keluarga itu, komunitas itu tetap hidup dalam keadaan seperti itu, maka itulah sebenarnya kehidupan dalam neraka. Dan terakhir, saya rasa yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus ialah ketika hidup dalam cinta kasih itu ialah hidup saling mendoakan satu dengan yang lain, baik doa pribadi, tetapi lebih-lebih
doa bersama. Saling mendoakan adalah sukacita yang paling besar yang dialami baik oleh orang yang berdoa dan mendoakan maupun bagi orang yang didoakan. Saya merasa sungguh sangat berbahagia tiap kali saya merasa hidup lebih tenang, lebih aman, lebih damai. Kalau saya ada kejengkelan, ada ketidaksukaan kepada orang, tapi di gereja saya mendoakan mereka, menjadi tenang saya rasa damai. Tetapi sukacita itu saya rasakan jauh lebih besar, kebahagiaan jauh lebih mendalam, ialah ketika saya merasa orang mendoakan saya. Tidak hanya merasa, tetapi kadang-kadang saya malahan menangis sendiri ketika saya mendengar sendiri orang berdoa dalam doa bersama. Mereka berdoa, marilah kita berdoa bagi Pater Damianus Vero. Ketika mendengar itu, saya seringkali merasa tergerak, merasa tersentuh, merasakan sukacita. Wah, orang mendoakan saya secara khusus. Hal itu saya rasakan pertama kali sampai saya meneteskan air mata ketika saya di Gembala Baik selalu mengikuti doa GIM, doa kelompok GIM Gerakan Imam Maria, di mana di dalamnya ada bagian berdoa bagi para imam. Seringkali di katedral ketika kami vigili sampai pada pagi hari Sabtu pertama, di sana berdoa untuk para imam, dan biasanya di GIM itu berdoa sambil menyebut nama para imam itu. Di Gembala Baik itu saya sampai menangis, air mata gugur terus mengalir karena saya baru pertama kali. Teman-teman GIM itu berdoa, dan walaupun saya ada di situ, mereka berdoa. Kita berdoa bagi Pater Damianus yang sekarang ya lagi sendirian, ya, dan lain sebagainya. Saya sangat tersentuh, dan saya kira hampir semua orang tersentuh apabila mengetahui dan mendengar bahwa di doa mereka namaku disebut. Itulah lagu yang membuat banyak anak-anak, kita juga mengidentikan diri sebagai anak-anak, lalu kita dengar itu lagu, di doamu namaku disebut. Itulah sukacita yang oleh Tuhan Yesus sangat besar, karena di sanalah kehadiran Allah sungguh menyertai kita. Amin.